Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Hanum, NIM 2105040014, Prodi Ilmu Hukum, dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Di sini saya akan membahas materi tentang e-commerce. E-commerce, kita pasti pernah berbelanja online, di mana perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar, swalayan, plaza, mall, maupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang, orang biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui situs e-commerce. Apa itu e-commerce? Electronic commerce atau e-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia? Di dalam perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan-tantangan, di antaranya yaitu yang pertama ada secara kultur. Masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog, masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual, masih senang menawar harga yang dijual. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Dan yang terakhir, penggunaan masih jarang. Namun kini, e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Yang pertama ada B2B atau business to business, merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Contoh, Indonesia yang mungkin kita kenal adalah Ralali.com, Indotrading.com, kawan lama Electronic City, dan Indonworld dan Mbis. Yang kedua, B2C atau Business to Consumer, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Contoh di Indonesia adalah Blibli, JDID, dan Lazada. Yang ketiga, C2C, Consumers to Consumers, merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Contoh, Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling dikenal di Indonesia. Yang keempat ada C2B, Consumers to Business, adalah model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh platform C2B yaitu iStockPhoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Manfaat e-commerce. Yang pertama, manfaat bagi organisasi, yaitu ketersediaan pasar nasional maupun internasional. Kedua, penurunan biaya proses, distribusi, dan penarikan informasi. Yang kedua, ada manfaat bagi pelanggan, yaitu akses ke sejumlah pasar produk dan jasa selama 24 jam. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, yaitu kemampuan memberikan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah
dan nyaman kepada orang-orang di kota, desa, dan negara berkembang. Yaitu di sini ada kelebihan e-commerce. Yang pertama ada produk dan layanan yang bervariasi. Pilihan yang banyak, informasi yang dibutuhkan dan dapat membandingkan harga. Kedua, mempersingkat rantai distribusi. Dengan interaksi dengan konsumen akhir, e-commerce memperpendek distribusi bahkan menghilangkannya. Ketiga, pembayaran lebih mudah. Berkembangnya sistem pembayaran online sangat mempermudah transaksi e-commerce. Yang keempat ada brand lebih dekat dengan konsumen. Brand lebih dekat dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kelima, belanja kapan saja. Melalui online kita dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Yang keenam ada efisiensi biaya. Dengan memperpendeknya rantai distribusi, maka biaya bisa ditekan bahkan didiskon. Selain ada kelebihan, e-commerce juga ada kekurangan. Yaitu yang pertama ada ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Hilangnya privasi, cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara. Rawannya melakukan transaksi bisnis online. Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antar foto yang ditampilkan dengan produk asli. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.